Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah senangnya masih bisa upload video untuk kalian. Dan dimanapun kalian berada, semoga kita semua dalam keadaan sehat, dimudahkan rezekinya, dilancarkan segala urusan, dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Oke, masih seputaran renovasi dapur. Ini tuh hari keempat ya teman-teman. Nah ini dia si Pak tukangnya lagi turunin kayu yang baru diantarkan. Ini tuh keluarga yang jual kayu, jadi alhamdulillah dikasih harga murah. Tanpa berpikir panjang, ini si Paksu langsung suruh antarkan saja, dan alhamdulillah tidak menunggu sampai setengah jam, langsung keluarga antar. Karena tadi aku sementara masak, ini langsung aku lanjut lagi. Ini tuh aku bikin ikan kuah asam ya teman-teman. Pokoknya ini segar banget dimakan, cocok kalau misalkan kita lagi rasa demam atau lidah sama tenggorokan itu kayak kurang enak, cocok banget dimakan kuah asam gitu ya teman-teman. Tadi itu aku cuma bikin ya dari tulang ikan saja, karena orang-orang lebih suka kuahnya saja. Kalau ikannya tuh palingan aku goreng. Dan di kompor yang satu tadi aku sudah menggoreng ikan. Ini tuh lanjut aku iris-iris si kangkung dulu, karena si Paksu yang belanja ya teman-teman. Ya setiap hari gitu. Semenjak renovasi dapur ini tuh aku sibuk banget ya teman-teman. Pokoknya dari pagi sampai malam non-stop di dapur terus. Kadang yang pergi belanja pagi-pagi itu si Paksu ya teman-teman. Lebih sering si Paksu sih kalau misalkan belanja. Jadi ini tuh tinggal aku bilang aja, nanti si Paksu yang beli. Dan alhamdulillahnya sekali itu si Paksu sangat bisa banget diandalkan kalau misalkan kita suruh belanja ke pasar. Dan maaf ya teman-teman kalau misalkan dalam video ini tuh barang-barang pada berserakan atau berantakan di mana-mana, karena ya maklum lah masih dapur darurat. Ini tuh nantinya tempat kompor yang tadi tuh pasti dipindahkan lagi, jadi ya aku biarin aja ya teman-teman, kalau berantakan dimaklumi saja. Nah ini lanjut aku mau bikin bahan untuk sambelnya. Seperti biasa, bawang merah, cabai, tomat, terasi, itu aja. Tinggal aku blender, kemudian nanti aku tumis. Dan ini sebenarnya blender atau choppernya ini tuh mama yang beli. Kira-kira harganya kemarin itu yang baru banget keluar model gini ya teman-teman, yang warna pink gitu. Harganya sekitaran 85.000 ya kalau nggak salah. Dan sekarang itu aku pakai terus sampai pisaunya itu kurang tajam. Kadang itu kalau misalkan biarpun blender tomat aja masih nggak halus ya teman-teman, tapi aku blender ulang-ulang gitu sampai dia halus. Meskipun tidak terlalu halus, tapi ya masih boleh lah untuk kita pakai blendernya, karena menurut aku memang simple kalau pakai blender seperti itu. Oke lanjut saja. Ini aku tadi pindahin ikan kuahnya, terus di sebelahnya aku sudah goreng si sambal yang sudah aku blender tadi. Kemudian yang satu lagi aku mau tumis si kangkung, karena ini sudah waktunya makan siang ya teman-teman, jadi aku harus gercep untuk masak semuanya. Ini tinggal sayurnya aja, tapi memang sih aku sengaja kalau misalkan pas mau makan baru aku tumis ini si kangkungnya, karena kangkung kalau dimakan panas-panas itu lebih enak ya teman-teman. Lagian kan tumis kangkung itu dimasaknya cuma sebentar, dan bumbunya sangat simple. Hanya aku iris tadi itu bawang putih, karena ini kan kangkungnya cuma satu ikat saja, jadi aku tumisnya pakai cuma irisan bawang putih saja. Kemudian ini aku tambahkan garam dan juga micin dikit, sudah jadi. Karena meja masih berantakan, ini aku beresin dulu semua sebelum aku taruh makanan di sini, karena kan pastinya tidak selera makan kalau misalkan meja makan kita berantakan gini. Apalagi kan ini untuk orang-orang yang makan ya teman-teman, bukan orang rumah. Makanya kita harus bikin yang bagus-bagus supaya orang yang makan di sini juga selera makan. Karena kepuasan tersendiri bagi emak-emak ibu rumah tangga yang bergelutnya di dapur terus. Kalau misalkan kita masak kemudian orang itu kayak lahap makannya, kita pas menengok makanan itu sudah pada habis, itu kayak kepuasan tersendiri, ada rasa bangga juga. Pokoknya bersyukurlah kalau misalkan kita masak orang-orang pada makan dengan lahap. Oke lanjut, ini aku beresin dulu atau bersihkan dulu lalapan terong kecil ini yang sangat imut-imut gitu, tapi betulan aku coba-coba terus dan mencoba makan lalap terong ini, tapi betul-betul aku nggak bisa ya teman-teman. Kenapa ya? Padahal kalau lihat orang makan itu lalap-lapalnya mentah-mentah gitu sampai bunyi krenyes-krenyes, rasanya bisa menambah nafsu makan juga kalau kita dengar ya teman-teman. Tapi kalau aku sendiri yang makan, aduh kenapa nggak bisa ya. Pokoknya sayuran yang bisa aku makan mentah itu cuma ketimun. Jujur ini cuma ketimun ya teman-teman. Kol dan kacang panjang itu semuanya aku nggak bisa, karena rasanya tuh ada bau mentah banget gitu dalam sayurnya ya teman-teman, yang kayaknya betul-betulan aku nggak bisa sampai sekarang. Oke lanjut, ini Pak tukangnya sudah mau pasang pintu yang di belakang, yang kemarin itu
Sebelumnya kan pintu dibagi dua ya teman-teman, ada yang di atas ada yang di bawah. Ini tuh sudah dicopot semuanya, diganti sama pintu yang satu kali terbuka gitu. Oke, ini sorenya seperti biasa kalau misalkan sudah makan berat sekitaran jam-jam 3 gitu, aku langsung goreng pisang atau beli kue di luar untuk Pak tukang makan bersama kopi atau dengan minuman-minuman dingin. Pokoknya kita usahakan Pak tukang ini tidak merasa lapar pada saat bekerja ya teman-teman, karena itu kan mempengaruhi banget sama kinerjanya mereka, benar nggak? Nah ini lanjut, aku tadi sudah persiapkan untuk bikin sirup. Ini aku cek dulu pisangnya jangan sampai angus ya teman-teman. Nah ini tadi aku sudah ambil es kristalnya, tadi itu aku sudah cuci tangan ya teman-teman sebelum sebelum memegang itu es, memindahkan ke teko ini. Lanjut sudah aku kasih sirup ya seperti biasa sirup pada umumnya. Nah ini langsung aku tambahkan air aja. Jadi kalau misalkan sore itu kalau bukan sirup ya kopi. Aku tanya dulu mau minum kopi atau minuman dingin. Kalau misalkan Pak tukangnya bilang minuman dingin ya aku bikin yang itu. Tapi sebenarnya Pak tukangnya tuh baik banget ya teman-teman, katanya kalau misalkan kopi nanti kita bikin sendiri, tidak usah ibu yang bikin. Takutnya nanti kalau ibu yang bikin kita belum mau minum dingin itu kopi tidak diminum ya jadinya mubazir ya teman-teman. Jadi katanya Pak tukang kalau urusan kopi nanti kita bikin sendiri. Makanya aku memang sudah siapkan kopi sama gula di atas meja kecil di dekat meja makan supaya Pak tukangnya kalau misalkan mau minum kopi langsung aja masuk bikin. Nah ini sudah aku siapkan tadi, ada roti juga si Paksu beli tadi. Kemudian ini alhamdulillah si Paksu aku juga sudah pulang kerja. Jadi aku minta tolong untuk mengeluarkan semua. Nanti Pak tukangnya sama pastinya banyak juga tetangga-tetangga atau pemuda-pemuda yang datang ya kita panggil makan semuanya. Jadi kalau aku tidak bisa bikin sedikit, misalkan kue tidak bisa dibikin atau dibeli pas-pas karena pastinya banyak orang yang membantu juga di sini. Alhamdulillah ya teman-teman. Kalau misalkan kita bikin sesuatu tapi orang-orang itu pada ramai datang ke sini untuk membantu. Ini saja tadi aku bikin sirup satu cerek besar begitu. Ini aku tambah lagi kopi dan teh karena ada juga orang yang merequest mau minum kopi dan teh, jadi aku bikin juga. Nah ini aku minta tolong si Paksu lagi untuk mengeluarkan kopi sama teh yang sudah aku bikin tadi, dan mereka pada istirahatnya atau makan di luar ya teman-teman, karena memang biasa begitu supaya nanti kalau misalkan ada orang yang datang bisa dipanggil gabung juga. Nah ini lanjut aku goreng untuk yang terakhir. Tadi itu kan sudah 2 piring yang keluar, ini tambah lagi, dan ini sudah lumayan menurut aku, sudah lumayan banyak lah. Nah ini aku sisahkan lagi untuk aku juga, karena aku juga kepengen makan pisang goreng. Ini sebenarnya kami percayakan hanya 2 orang tukang untuk mengerjakan ini, tapi alhamdulillah banyak orang yang membantu juga. Terus si Pak tukangnya juga panggil misalkan kayak dibilang kernek gitu membantu ya teman-teman. Jadi ada 3 sampai 4 orang yang mengerjakan ini, tapi intinya hanya 2 pekerja yang kita nanti bayar. Tapi aku dan Paksu tetap dan wajib memberikan juga sedikit untuk uang lelahnya yang 2 orang lagi ya teman-teman, yang dibilang kernek gitu. Tapi insya Allah nanti selesai renovasi dapurnya aku rincikan semua pengeluaran yang kita pakai selama renovasi dapur ini. Nah ini dia untuk sementara sudah jadi pagar yang di belakang, dinding yang di belakang, dan ini aku singkat videonya saja. Pak tukangnya sudah membereskan alat-alat untuk pulang ya teman-teman. Oke, sekian juga video untuk kali ini. Wassalamualaikum, dadah.